Atas kebaikan-kebaikan bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat semuanya dengan infak kita pada pagi hari ini. Kemudian kepada anak-anak kami, mahasiswa-mahasiswa KKN dari UNP Negeri Padang yang sudah berada di sini, mohon kiranya juga bantu panitia PHBI ini untuk menghimpun dana infak kita. Dan kami berharap sekali kepada panitia ataupun ibu-ibu yang berinfak dan bersedekah, janganlah infak dan sedekah itu berceceran kemana-mana. Kami kira itu paham dan maklum akan maksud kami. Jemaah Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah. Kami informasikan sekali lagi kepada ibu-ibu kami di jalur sebelah kanan itu supaya kita tidak mepet, karena setelah ini kita akan melaksanakan yaitu ibadah yang utama juga, yaitu penyembelihan hewan korban. Karena itu kami mohon kiranya kepada kaum muslimin yang sudah berada di rumah ataupun di jalan, mari dipercepat langkah kita karena ada beberapa agenda. Kemudian berikutnya lagi, dalam pelaksanaan panitia Hari Besar Islam 1444 Hijriah di Hari Raya Idul Adha ini, kami mohon sekali, karena sebagaimana kita ketahui Geblar Takbir Akbar yang diselenggarakan oleh Nagari Padang Sebusuk bekerja sama dengan sekolah-sekolah, mulai dari sekolah SD sampai kepada SLTA, sangat luar biasa. Tadi malam sama-sama kita saksikan. Mudah-mudahan kegiatan-kegiatan anak-anak kita ini terus berjalan hendaknya di kampung halaman kita, karena memang terasa sekali suasana. Mudah-mudahan ini bisa terus terselenggara kegiatan-kegiatan ini. Karena itu, bapak-bapak, kaum muslimin, marilah kita bermunajat juga kepada Allah. Kiranya kita di tahun ini belum bisa melaksanakan ibadah korban. Mudah-mudahan insya Allah pada pagi hari ini kita berdoa kepada Allah, tahun depan kita dimudahkan rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan korban. Pada pagi hari ini juga kami menyampaikan, bermunajatlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedekah yang kita berikan. Mudah-mudahan kita diberikan ataupun dimudahkan segala urusan-urusan kita. Sekiranya anak-anak kita yang sedang berjuang untuk mencapai pekerjaan mereka, diberikan oleh Allah pekerjaan mereka. Sekiranya mereka sedang sekolah, dimudahkan urusan mereka dalam bersekolah. Sekiranya mereka dalam keadaan sakit ataupun keluarga kita, bermohonlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sedekah kita ini, mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya sanak saudara kita berada di Mekah pada saat ini, mudah-mudahan mereka diberikan oleh Allah keselamatan dalam melaksanakan ibadah haji. Sekali lagi kami informasikan, karena waktu sudah masuk jam 7 lewat 5 menit, kami mohon sudah bisa Pak. Sebentar lagi. Karena kita mengingat waktu, karena jemaah sudah mulai banyak, bapak-bapak, ibu-ibu, kita mohon setengah 8. Iya, setengah 8 lewat 5. Kita mohon kepada Pak Wali untuk menyampaikan. Oh ya. Sambil menginformasikan kegiatan kita semalam, kami mohonkan kepada Ketua PBI untuk menyampaikan informasi, bukan laporan, informasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbiran antar sekolah senagari Padang Sebusuk. Ada 8 sekolah, jadi kita ambil juara 1, juara 2 dan juara 3. Kemudian tingkat SMP ada 3 sekolah, hanya kita ambil juara 1 saja. Mendapatkan juara 3 dengan nilai 88 adalah SD 05 Kecamatan Kupitan. Kemudian yang kedua, juara 2 dengan nilai 90 didapatkan oleh SD 09 Kecamatan Kupitan. Kemudian juara 1 diraih oleh SD IUT Padang Sebusuk dengan jumlah nilai 94. Kemudian di tingkat SLTP juara diraih oleh
SMP IUT Padang Sibusuk dengan jumlah nilai juga sebanyak 94. Terakhir di tingkat SLTA, juara diraih oleh Maldua Sijunjung dengan nilai 9. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal yawm 'aidan lil muslimin وجعل عبادة الحج وعيد الأضحى من شعائر الله. أشهد أن لا إله إلا الله هو الواحد القهار إليه ابتلى إبراهيم خليلا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله جاهد الباطل بسيف الحق وجاهد في الله الحق جهاده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin sidang jemaah Idul Adha yang dirahmati Allah. Tidak ada kata yang paling layak kita ucapkan hari ini. Tidak ada pujian yang paling baik untuk kita sanjungkan kecuali ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita kembali dengan hari raya Idul Adha tahun 1444 Hijriah. Allah masih berikan kesempatan hidup kepada kita. Pagi hari ini kita bisa melaksanakan salat Idul Adha. Mudah-mudahan dengan melaksanakan salat Idul Adha ini, sebanyak apapun dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala hendaknya. Segala aib, cacat masa lalu kita ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah karuniakan kepada kita umur yang barokah. Allah karuniakan kepada kita rezeki yang lapang, anak yang soleh dan soleha, serta umur yang bermanfaat bagi agama, bangsa dan umat manusia. Kemudian salam dan salam semoga selalu tercurah kepada manusia teladan, kepada seorang nabi yang sangat kita rindukan, seorang nabi yang sangat kita rindukan nanti untuk berjumpa dengan beliau di hari akhirat. Mudah-mudahan nanti pada hari kiamat Rasulullah berkenan mengakui kita sebagai umatnya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin sidang jemaah Idul Adha yang dirahmati Allah, memasuki 10 Zulhijjah sambil mendengarkan takbir, tahlil dan tahmid, mungkin ada di antara kita yang terbayang kepada orang yang sangat berjasa besar dalam hidup kita. Karena kita terlahir ke dunia ini bukanlah tanpa sebab. Kita lahir dari seorang perempuan. Kita terlahir dari rahim seorang ibu. 9 bulan 10 hari. Kita menumpang di dalam perutnya, bersimbah darah, meregang nyawa dilahirkannya kita. Andai kata hari ini ibu kita masih anak-anaknya, pergi pagi, pulang sore, pergi saat gelap dan pulang pun saat gelap, panas kepanasan, hujan kehujanan, hanya demi kita anaknya. Andai kata hari ini ayah kita masih ada, dapatlah kita peluk tubuhnya yang rapuh itu. Tapi mungkin sebagian kita sudah lama ayah kita mendahului. Kita larut dalam kesedihan. Tidak ada yang bisa mengusir kesedihan ini kecuali kalimat takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Besar kesedihan kami ya Allah, tapi lebih besar lagi kasih sayang-Mu. Sempit terasa dada kami ya Allah, hanya Engkau saja yang bisa melapangkannya. Kesempitan hati, kesempitan pikiran, semuanya akan menjadi lapang ketika semua kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.
Jemaah Idul Adha yang dirahmati Allah, setiap datangnya bulan Zulhijjah atau bulan haji ini, ingatan dan pikiran kita selalu terkonsentrasi kepada tokoh dan pelaku sejarah masa lampau, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Kenapa demikian? Bukankah sejarah telah berbicara? Fakta dan data juga membuktikan bahwa sebagian besar dari aktivitas ritual ibadah haji dan ibadah korban merupakan rekonstruksi atau pengembaraan kembali tentang peristiwa yang pernah dilalui oleh Nabi Ibrahim dan keluarganya. Ibadah haji dan ibadah kurban serta perjalanan hidup Nabi Ibrahim dan keluarganya syarat dengan makna, kaya dengan pelajaran, dan penuh dengan hikmah. Dari segala sisi kita lihat ia punya pelajaran tersendiri, tidak akan habis. Selalu ada kesan-kesan mulia untuk masyarakat dan untuk kehidupan pribadi. Dalam surat Al-Mumtahanah ayat 6, Allah telah menjelaskan kepada kita, laqad kana lakum fihim uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa may yatawalla fa innallaha huwal ghaniyyul hamid. Sesungguhnya pada Ibrahim dan umatnya itu adalah merupakan tauladan bagi kamu, yaitu orang-orang yang mengharapkan pahala dari Allah dan keselamatan di hari kemudian. Dan siapa yang berpaling, maka Allah Maha Kaya dan lagi Maha terpuji. Ketauladan apa yang diberikan oleh Nabi Ibrahim beserta keluarganya kepada kita? Sekurang-kurangnya ada 3 aspek yang perlu kita contoh dan tauladani, yaitu pertama, metode mendidik anak, yang kedua tentang pengorbanan, dan yang ketiga tentang ukhuwah Islamiyah. Mari sejenak kaum muslimin kita tengok ketiga aspek ini. Yang pertama, tentang metode mendidik anak. Nabi Ibrahim adalah contoh terbaik bagi kita dalam mendidik dan menyiapkan generasi yang islami. Keluarga beliau adalah keluarga yang melahirkan para nabi dan rasul. 19 orang dari 25 nabi dan rasul adalah keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam melalui anaknya Ismail dan Ishak. Oleh karena itu, tak heran jika beliau kemudian mendapatkan gelar Abul Anbiya, bapak dari para nabi, dan namanya diabadikan di dalam Al-Quran. Di mana letak keberhasilan Nabi Ibrahim dalam mendidik putranya, dan apa cara yang beliau gunakan sehingga berhasil membina keluarga dengan baik? Rekam jejak keberhasilan Nabi Ibrahim dalam mendidik anaknya dapat kita rasakan dari doa yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana doa tersebut diabadikan oleh Allah di dalam surat Ibrahim ayat 37. Rabbana inni askantu min zurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keluarga aku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan salat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan berilah rezeki mereka dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Inilah kaum muslimin, 4 metode atau cara yang dipakai oleh Nabi Ibrahim dalam mendidik anaknya. Pertama, menempatkan keluarga dekat dengan rumah Allah atau Baitullah. Penempatan ini bukan sebuah kebetulan, melainkan sebuah perhitungan tepat untuk mendidik anak agar dekat dengan Allah. Bukankah perkembangan anak sangat ditentukan oleh lingkungan tempat tinggalnya? Bila lingkungan baik, maka perkembangan si anak pasti akan baik. Tetapi bila lingkungan jelek, maka perkembangan si anak pasti akan jelek. Rumah Allah adalah simbol dari tempat menuntut ilmu agama. Boleh jadi rumah Allah dalam bentuk masjid, surau, madrasah, rumah tahfiz atau pondok pesantren dan majelis taklim. Maka dekat dengan rumah Allah akan mengantarkan si anak menjadi anak yang baik dan kenal dengan Tuhannya. Terkadang ini yang sering kita abaikan kaum muslimin. Keluarga kita lebih dekat dengan pasar, dekat dengan mall, dekat dengan lapangan olahraga dan tempat rekreasi, karena kita memang sering membawa mereka ke tempat itu daripada ke rumah Allah. Maka jangan salahkan kalau anak-anak kita jauh dari nilai-nilai agama. Jangan salahkan kalau mereka lebih kenal dengan bintang film daripada nabinya, lebih suka berjudi daripada mengaji, karena memang mereka jauh dari rumah Allah, bahkan tidak kenal dengan Allah. Nabi Ibrahim
menempatkan keluarganya dekat rumah Allah, agar anaknya kenal dengan Allah sejak kecil, sebagai langkah untuk menyiapkan generasi yang soleh. Elok dibaca berita terkini, berita aktual di halaman 2. Al-Quran diajarkan sejak usia dini, insya Allah selamat sampai tua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin, jemaah Idul Adha yang dirahmati Allah. Kedua, doa Nabi Ibrahim adalah memohon keluarganya dijadikan orang-orang yang mampu mendirikan solat. Rabbana liyuqimus solat. Meskipun tempat tinggal Ibrahim ada di tempat yang tandus, kering, tidak ada tanam-tanaman, namun yang diminta Nabi Ibrahim adalah keluarga yang mendirikan solat sebagai bukti ketaatan kepada Allah. Inilah permohonan yang merupakan kelanjutan dari menempatkan keluarga dekat dengan rumah Allah. Doa Nabi Ibrahim ini sejalan dengan keinginan beliau untuk mendapatkan anak yang soleh, sebagaimana disebutkan Allah dalam surah As-Saffat ayat 100. Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, anugerahilah aku anak yang soleh. Nabi Ibrahim tidak meminta anak yang kaya, karena berapa banyak anak yang kaya justru orang tuanya seperti pembantu di rumahnya sendiri. Nabi Ibrahim tidak meminta anak yang tinggi pangkat dan jabatannya, karena berapa banyak anak ketika merasa bertitel, berpangkat, berkedudukan, orang tuanya diperintah ke sana ke sini. Bahkan ada yang dimasukkan orang tuanya ke panti jompo. Yang diminta oleh Nabi Ibrahim adalah anak yang soleh. Apa keuntungan dari anak yang soleh itu? Lihatlah, sewaktu Ibrahim diperintah oleh Allah untuk menyembelih anaknya, ketika Ibrahim meminta pendapat, maka anaknya Ismail menjawab, wahai ayah, kerjakanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapati aku termasuk orang yang sabar. Sebuah jawaban yang mencerminkan pribadi anak yang soleh, yang taat kepada Allah dan berbakti kepada orang tua. Dia tahu bahwa ini bukan mimpi, tetapi adalah perintah Allah. Dia meminta ayahnya agar segera melaksanakan perintah tersebut. Kalaulah bukan anak yang soleh, tentu jawaban Ismail tidak begitu. Dia akan berkata, mestinya ayah saja yang disembelih. Ayah lebih tua, saya muda. Anak yang soleh akan selalu menyenangkan hati orang tuanya. Dia akan selalu merespon sebuah kebaikan yang disampaikan kepadanya. Kaum muslimin, jemaah Idul Adha yang dirahmati Allah, bagaimana supaya kita memperoleh anak yang soleh? Ada 4 hal yang harus kita laksanakan. Pertama, orang tua harus menjadi teladan bagi anak-anaknya. Orang tua adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya. Sebelum anak kenal TK, sebelum anak kenal PAUD, sebelum anak kenal temannya, sebelum anak kenal lingkungannya, yang pertama kali ia kenal adalah kedua orang tuanya. Tidak bisa kita menyuruh anak sholat sementara kita sendiri tidak sholat. Tidak bisa kita menyuruh anak mengaji sementara kita sendiri di rumah hanya menonton televisi. Terkadang inilah yang sering kita tidak miliki dalam mendidik putra putri kita. Kita sering mengkambing hitamkan teknologi sebagai alasan sulitnya mendidik anak, padahal pendidikan dalam keluarga yang telah gagal. Kita hanya pandai menunjukkan contoh, tetapi tidak bisa mampu menjadi contoh. Kita hanya mampu menunjukkan yang baik, tetapi tidak bisa berbuat yang baik. Anak kita larang merokok, tetapi kita menyuruh anak untuk membeli rokok dan di depan dia kita merokok. Anak kita larang untuk berkata kasar, tetapi kita sering kali menghardik dan mencacinya. Perkembangan anak sangat ditentukan oleh sikap orang tuanya. Jika anak dibesarkan dengan celaan, dia belajar memaki. Jika anak dibesarkan dengan permusuhan, ia belajar berkelahi. Jika anak dibesarkan dengan cemoohan, ia belajar rendah diri. Jika anak dibesarkan dengan hinaan, ia belajar menyesali diri. Jika anak dibesarkan dengan dorongan, ia akan percaya diri. Dan jika anak dibesarkan dengan kasih sayang dan persahabatan, ia belajar menemukan cinta di dalam hidupnya. Kaum muslimin, jemaah Idul Adha yang dirahmati Allah. Yang kedua, jika ingin anak soleh, berikanlah pendidikan agama sejak dini. Jangan menunggu anak sudah rusak baru mau dimasukkan ke sekolah agama. Jangan menunggu anak sudah rusak baru ditanamkan nilai-nilai agama. Kita terkadang munafik. Anak yang pintar masuk SMK favorit, anak yang kuat hafalannya masuk ke SMA model, yang masuk pesantren hanya yang nakal-nakal saja. Saya akan menganggap pesantren hanya laundry,
begitu memasukkan pakaian kotor, terima beres, harus bersih. Begitukah yang dikatakan ingin punya anak yang soleh? Kalau betul ingin punya anak yang soleh, dari kecil harus ditanamkan nilai-nilai agama. Karena kalau sudah berumur dewasa, dia akan sulit kita bentuk. Seperti kata pepatah, kalau ingin membentuk buluh atau bambu, bentuklah dia dari rebung. Tapi kalau sudah menjadi buluh, baru mau kita bentuk, pilihannya cuma dua. Kalau tidak dia yang patah, kepala kita yang pecah. Sulit sekali untuk membentuknya. Oleh karena itu, kita tanamkan nilai-nilai agama sejak dini. Yang ketiga, jika ingin anak kita menjadi anak yang soleh, jauhkan dia dari makanan yang haram. Karena orang yang memakan makanan yang haram, doanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Berpuluh tahun kita berdoa, Rabbi habli minas solihin, namun doa kita ditolak oleh Allah karena kita memakan makanan yang haram. Orang yang memakan makanan yang haram akan menimbulkan sikap keras di dalam hatinya. Hatinya tidak mau menerima petunjuk dan kebenaran. Maka jangan heran, kenapa anak saya disuruh tidak mau untuk sholat? Kenapa anak saya susah disuruh mengaji? Ada baiknya kaum muslimin kita merenung. Jangan-jangan rezeki yang kita berikan adalah rezeki yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, kalau ingin anak kita menjadi anak yang soleh, doakanlah dia setiap saat, minimal setelah selesai sholat 5 waktu. Boleh dengan doa Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas solihin, atau doa Nabi Zakaria di dalam surat Ali Imran ayat 38, Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibah innaka sami'ud du'a, atau doa ibadur rahman dalam surat Al-Furqan ayat 74, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurratan a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa adalah senjata orang yang beriman. Dengan doa kita ketuk pintu langit untuk menyampaikan harapan dan keinginan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin, jemaah Idul Adha yang dirahmati Allah. Ketiga, doa Nabi Ibrahim berikutnya adalah faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim. Jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka. Nabi Ibrahim sangat ingin bahwa keluarganya menjadi orang-orang yang sangat dicintai dan disenangi oleh orang lain. Nabi Ibrahim kepingin keluarganya bisa memberi manfaat di tengah-tengah masyarakat. Hal ini beliau buktikan, di mana salah satu sifat Nabi Ibrahim adalah beliau belum akan makan siang sebelum membawa orang lain makan bersamanya. Pisang ameh bawa balaye, pisang lidi di dalam peti, utang ameh dapet dibayar, utang budi dibawa mati. Babelok-belok ka umbilin, galung ditumbuh di tapi, dek elok orang tak ingin, dek budi jatuhlah hati. Kaum muslimin, jemaah Idul Adha yang dimuliakan Allah. Keempat, akhirnya Nabi Ibrahim menutup doanya dengan permohonan yang bersifat materi. Warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Anugerahilah mereka rezeki dari buah-buahan agar mereka bersyukur. Permohonan ini secara umum terbanding terbalik dari kebiasaan kita berdoa kepada Allah. Kita kalau berdoa selalu mendahulukan harapan berbentuk materi, tetapi Nabi Ibrahim tidak. Dan beliau mengharapkan rezeki tersebut untuk bersyukur, meningkatkan iman dan bertakwa, bukan untuk menumpuk harta, berfoya-foya dan menyombongkan diri. Inilah kaum muslimin, metode yang dipakai oleh Nabi Ibrahim dalam mendidik anaknya, yang mengantarkan mereka menjadi keluarga teladan sepanjang masa. Pertama, ia tempatkan keluarganya dekat dengan rumah Allah. Kedua, ia jadikan keluarganya keluarga yang taat dan soleh dengan memberikan contoh tauladan. Ketiga, menjadikan keluarganya bermanfaat bagi orang lain. Dan yang keempat, beliau jadikan rezeki yang Allah berikan untuk mendekatkan diri dan keluarganya kepada Allah. Maka patutlah metode ini kita aplikasikan dalam pembangunan keluarga yang islami di tengah-tengah kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin, jemaah Idul Adha yang dirahmati Allah. Ketauladanan kedua yang dapat kita ambil dari Nabi Ibrahim dan keluarganya adalah tentang aspek pengorbanan. Hari ini disebut dengan Idul Adha. Id bermakna kembali. Adha dari kata udhiyah yang berarti kurban. Idul Adha mengingatkan kita kembali untuk senantiasa berkorban.
Korban bermakna taqarrub ila Allah, artinya mendekatkan diri kita kepada Allah. Sedangkan dalam pengertian luas, korban lebih setiap dharma bakti kita untuk menunjukkan kecintaan kita kepada Allah dengan memberikan apa yang kita miliki. Nabi Ibrahim mengorbankan harta yang paling ia cintai dan yang paling ia senangi, yaitu Ismail, anak sematawayang yang sudah lama dia tunggu kehadirannya. Namun kecintaannya kepada Allah melebihi segala-galanya. Karena itu, kalau kita merasa cinta kepada Allah, hendaklah kita mau berkorban. Allah tidak meminta kita menyembelih anak kita. Allah tidak meminta kita menyembelih keluarga kita. Yang diminta Allah adalah kita mau mengeluarkan harta kita di jalan Allah. Ketahuilah kaum muslimin, ketika kita berkorban, ketika kita menolong dan membantu orang lain, sebenarnya kita sedang membantu diri kita sendiri. Kenapa? Karena harta kita yang sebenarnya adalah harta yang kita infakkan di jalan Allah. Adapun harta yang kita simpan di rumah, yang kita simpan di dompet, yang kita masukkan di deposito, itu bukan milik kita. Harta itu akan menjadi rebutan oleh ahli waris kita. Pangkat dan jabatan serta harta yang banyak bukanlah jaminan kemuliaan. Andai kata harta bisa membuat orang jadi mulia, mestinya hari ini Qarun yang lebih mulia dari kita. Andai kata pangkat bisa menyebabkan orang bisa lebih mulia, tentu Fir'aun lebih mulia hari ini. Kemuliaan kita adalah ketika dititipi harta, semuanya kita salurkan di jalan Allah. Karena itulah harta yang akan kita bawa ke alam kubur, yang akan kita bawa mati, yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Makanlah makanan apapun yang paling enak, semuanya pasti akan busuk. Sebagus apapun pakaian yang dipakai, pasti akan laku. Akan tetapi harta yang kekal abadi adalah yang sudah kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang yang secara ekonomi mampu tetapi sulit sekali untuk bersedekah dan berinfak? Allah menjelaskan, "Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya." Setan menjanjikan menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu untuk berbuat kejahatan dan kejijiran. Setan selalu membisikkan ke dalam hati orang yang mau berinfak dan bersedekah sifat kekurangan, kurang dan kurang. Di saat kita ingin menyumbang duit kita yang 10 juta, akan kita infakkan 500 ribu, setan berbisik, nanti uangmu akan kurang. Nanti saja kalau sudah untung banyak, kalau sudah banyak keuntungan, baru sedekahkan. Kaum muslimin, akhirnya kita menunggu-nunggu, nanti. Akhirnya malaikat maut datang, tidak sempat berinfak dan bersedekah di jalan Allah. Kalau sudah masuk ke dalam kubur, baru ingin dan mau bersedekah, mengadu kepada Allah, Rabbi, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq. Ya Allah, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku akan bersedekah. Andai orang yang sudah mati dihidupkan kembali, mereka tidak ingin sholat, mereka tidak ingin haji, mereka tidak ingin puasa. Yang mereka inginkan adalah bersedekah. Kenapa? Karena orang yang sudah mati melihat bahwa harta yang disedekahkan akan menjadi penaung di hari kiamat dan melepaskannya diri dari api neraka, serta pahalanya akan terus mengalir. Ketahuilah wahai kaum muslimin, setiap kita diberikan kelebihan rezeki oleh Allah, jangan hanya disangka rezeki yang hanya itu dalam bentuk uang dan harta saja. Ilmu yang kita miliki adalah rezeki dari Allah. Kekuatan yang kita miliki adalah rezeki. Kesehatan yang dinikmati adalah rezeki dari Allah. Pangkat, jabatan dan kelebihan apa saja yang kita miliki adalah rezeki dari Allah. Dengan rezeki yang diberi Allah, kita dituntut untuk berkorban. Kita harus berani mengorbankan harta, jabatan, pangkat, ilmu dan semua kelebihan kita untuk jalan Allah. Cobalah lihat di sekeliling kita, betapa banyak sarana pendidikan yang terbengkalai, betapa banyak tempat-tempat ibadah yang belum siap, betapa banyak kegiatan-kegiatan keagamaan dan orang-orang miskin yang memerlukan perhatian dan uluran tangan kita bersama. Sudah saatnya wahai muslimin, kita merasa bahagia dengan membantu orang lain. Sudah saatnya kita merasa nikmat kalau makanan yang kita kumpulkan setiap hari bisa dinikmati orang banyak. Kita harus merasa nikmat kalau rumah yang kita bangun dengan susah payah menjadi sesak oleh anak-anak yatim. Kita harus merasa nikmat jika pakaian sederhana yang kita miliki dipakai bersujud oleh saudara-saudara kita yang tidak punya baju. Kebahagiaan yang harus kita pahami bukan karena berhasil kita mengumpulkan sesuatu,
namun karena kita berkorban sesuatu untuk orang lain. Allah akan memuliakan seseorang bukan dari kekayaan yang dia kumpulkan, tetapi dari kekayaan yang ia keluarkan untuk membantu orang lain. Nangka muda digulai lemak, buah keranji masak bersangkut. Harta dunia jangan ditamak, bila mati tidak mengikut. Ramai orang menggali perigi, ambil buluh lalu diikat. Harta dicari penjaga diri, setelah diberikan baru terasa nikmat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin, jemaah Idul Adha yang dirahmati Allah. Terakhir, ketauladanan yang dapat kita ambil dari Nabi Ibrahim dan keluarganya adalah tentang ukhuwah Islamiyah. Kalau kita hayati dari setiap ibadah yang kita lakukan, pasti ujung-ujung ayat adalah untuk menerapkan ukhuwah Islamiyah. Ibadah kurban hanyalah satu sisi dari ukhuwah Islamiyah itu. Yang berkorban dapat membagikan uang, membagikan daging korbannya kepada masyarakat, sehingga orang lain dapat pula merasakan enaknya. Namun di balik itu kita diajarkan untuk membina hubungan baik di tengah-tengah masyarakat, membina persatuan dan kesatuan untuk mengantisipasi segala persoalan yang terjadi di tengah kehidupan kita. Jujur kita akui, saat ini kita berada pada titik yang mengkhawatirkan. Perbuatan-perbuatan asusila, narkoba, perjudian, perampokan, pembunuhan dan pemerkosaan sering kita dengar dan kita saksikan sehari-hari. Kondisi ini, kedua, rumah sekolah atau pendidikan. Ketiga, rumah ibadah atau keagamaan. Yang keempat, rumah adat atau kebudayaan. Dan yang kelima adalah rumah berkonjak atau pemerintahan. Kelima rumah ini harus bersatu padu dalam mengantisipasi kerusakan moral masyarakat, sehingga generasi kita tidak akan masuk ke rumah yang keenam, yaitu rumah tahanan. Keluarga adalah fondasi awal untuk menanamkan nilai-nilai keluarga dan nilai-nilai agama kepada anak. Setiap kita harus sadar bahawa jika kita berperilaku buruk atau melakukan kejahatan, maka yang berdampak buruk terhadap kita tidak hanya nama kita yang buruk, tetapi juga nama keluarga kita. Begitu juga dengan lingkungan masyarakat, harus tegas-tegas melarang hal-hal yang berpotensi merusak masyarakat. Sanksi adat juga harus tegas. Bila masyarakatnya berbuat maksiat, jangan hanya dilimpahkan bila kedapatan berbuat serong, tetapi harus beri sanksi yang lebih berat dari itu. Mungkin dibuang sepanjang adat atau ada sanksi lainnya. Begitu juga di lembaga pendidikan, lembaga keagamaan dan pemerintah harus lebih aktif dalam membentuk moral, menambah pengetahuan, mengembangkan kepribadian dan melestarikan adat istiadat di dalam masyarakat. Penama, alim ulama, tadi pandai, muda pandai dan generasi muda harus saling bantu-membantu dan tolong-menolong, serta menjalankan fungsinya semaksimal mungkin, sehingga generasi kita akan terhindar dari patologi sosial atau penyakit masyarakat. Kalau setiap unsur yang ada dalam negara ini menjalankan fungsinya dengan baik, maka insya Allah negara ini akan selamat. Anak kemenakan tidak akan bertukar akidah, maksiat tidak akan merajalela, dan masyarakat akan aman dalam beribadah. Di mana kain kabaju, di gunung yang indahlah sadang, latak anak baru diungkai. Di mana negara dengan maju, adik sejati nana hilang, dah anjuran tiang dan dipakai. Kasim dorong jajak menurun, satu ke jajak mendaki, adik bersarak kota susul. Bumi saat ini dapat merubah tingkah laku kita. Ketauladanan dari Nabi Ibrahim dan keluarganya dapat kita amalkan setahap demi setahap. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini menjadi perhatian dan renungan bagi kita bersama. Dan mari kita tutup salat dan khutbah kita ini dengan sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سجودنا وكل عبادتنا يا الله يا مجيب السائلين اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما Ya Allah, dengan sepenuh perasaan dan harapan, dengan segala kerendahan dan kelemahan di keagungan hari raya Idul Adha ini, kami mengadu kepadamu ya Allah. Kalau selama ini lebih banyak marah kami dari sabar kami, lebih banyak keluhan kami dari syukur kami, lebih banyak lalai kami dari mengingatmu, maka tunjukkanlah kami jalan yang lurus, yang apabila kami berpijak di atasnya, janganlah engkau sesatkan kami buat selama-lamanya.
Ya Allah, Ya Malikul Quddus, kami menyadari sedalam-dalamnya bahwa kegembiraan hari ini bukanlah akhir dari tujuan kami beribadah, tapi kami ingin agar jiwa dan semangat beramal ini tumbuh dan berkembang setiap saat dalam diri kami, sehingga kami dapat mengambil yang hakiki dari apa yang kami lakukan. Oleh karena itu ya Allah, bimbinglah kami ke jalan yang Engkau ridhai. Kami yakin ya Allah bahwa tidak ada yang mustahil dengan kekuasaan-Mu. Tidak ada yang dapat berbuat kalau tidak Engkau izinkan. Maka izinkanlah kami ya Allah untuk selalu menikmati kebaikan-Mu, menikmati kasih sayang-Mu, dan menikmati keridhaan yang telah Engkau janjikan. Ya Allah, Ya Ghafurur Rahim. Oleh karena itu ya Allah, dengan sifat-Mu yang maha pengampun, ampunilah dosa dan kesalahan kami, baik yang lahir maupun yang batin, dan tetapkanlah kami selalu berada dalam petunjuk dan bimbingan-Mu. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.